Saya Nazma Salita Huta Barat dari Fakultas Psikologi UNA ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Pertanyaannya, apakah Ibu merasa ada tekanan sosial dari keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran sebagai ibu dan istri? Kadang-kadang sih ada tekanan, terutama di lingkungan. Apalagi kan biasa hidup di kampung, nanti anaknya kecil, kurus, itu juga selalu ada tekanan dari lingkungan sendiri. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Saya dari Fakultas Psikologi. Saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, pertanyaan pertama, apakah ada perubahan dalam cara Ibu melihat diri sendiri dan kehidupan selanjutnya? Perubahannya pasti ada. Yang pertama dari segi emosi. Sebelum kita menjadi kita masih remaja, ya kita ya santai aja kan, mau ngapain aja itu bebas. Sekarang setelah menjadi ibu, pikir kurang, makan pun ya anak dulu kita utamakan. Kemudian apalagi ya, dari emosi lah khususnya, karena kan kita lebih terkuras, kita bekerja, kemudian kita juga mengurus rumah, kemudian mengurus ya segala macam lah. Jadi emosi kita tuh tidak terkontrol, tidak stabil, itu sih. Baik, pertanyaan kedua, apa harapan dan pandangan tentang masa depan Ibu? Apa tadi Kak? Apa harapan dan pandangan tentang masa depan Ibu? Masa depannya pastinya kalau untuk anak ya ingin anak itu memiliki pendidikan yang lebih baik lah dari kita, dari orang tuanya. Kemudian juga kita juga sebagai orang tua ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak pastinya. Baik, terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum Bu, maaf ya Bu, kami dari mahasiswi psikologi Universitas Medan Area, kami ada petugas buat mewawancarain. Sebelumnya maaf ya Bu, Ibu bersuku apa ya? Suku Jawa. Oh iya, kebetulan sekali ya kami mencari tugas 20 ibu-ibu Jawa bagaimana tentang cara pengasuhannya gitu. Kalau boleh tahu Ibu kegiatan sehari-hari ngapain ya Bu kerjaannya? Kegiatan sehari-hari ya jemput anak sekolah, sambil jaga warung, wirausaha gitu. Wirausaha. Anaknya berapa ya Bu? 1. Oh, oke. Enggak. Selamat sore Ibu, saya Nesli dari Fakultas Psikologi UNA ingin melakukan observasi kepada Ibu dengan memberikan pertanyaan 2 kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ibu tentang peran seorang ibu dalam keluarga menurut budaya Jawa? Menurut saya ya dalam budaya Jawa ya harus sabar, mendidik anak, ya harus lebih lembut. Lalu saya akan memberikan pertanyaan kedua yang dimana bagaimana Ibu melihat peran pendidikan formal dan informal? Ya itu kali. Iya, yang formal itu. Oh ya, bagaimana Anda melihat peran pendidikan formal dan informal dalam pengasuhan anak Ibu? Saya pendidikan formal itu penting, tapi etika lebih penting. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum wabarakatuh Ibu. Kenalkan Bu, saya Nazma Salita Huta Barat dari Fakultas Psikologi UNA. Ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia. Pertanyaannya, apa harapan Ibu untuk masa depan anak-anak Ibu? Apakah ada nilai-nilai tertentu dari budaya Jawa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka? Ya tentu aja ada nilai-nilai dari suku Jawa kami yang akan diturunkan ke anak-anak, misalnya tentang tata krama, tentang warisan istilahnya rewang di kampung. Kayak zaman sekarang kan di kota itu rewang itu udah nggak ada. Ya, pada umumnya kalau di kota itu kan mereka menggunakan catering gitu kan. Jadi kalau di kampung kami masih menggunakan adat itu. Gitu. Kalau bisa ya sifat-sifat lemah lembutnya dari orang Jawa itu nurunlah ke anak-anak. Gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat sore Ibu. Saya Ana Kartika Sari dari Fakultas Psikologi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah.
Jadi saya ingin nanya ke Ibu, apakah ada prinsip atau tradisi tertentu dari budaya Jawa yang Ibu terapkan dalam mendidik anak? Seperti menyekolahkannya. Ya, menyekolahkan, mengajukan. Apa ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Rani Livenia dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Saya mendapat tugas untuk mengobservasi ibu-ibu Jawa. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kakak bersuku Jawa? Ya, bersama. Keseharian kakak biasanya gimana ya pekerjaannya gitu? Kalau pekerjaan saya sebagai guru, Anaknya berapa? saya satu. Anaknya satu. Jadi saya mau nanya, menurut kakak nih, gimana kakak itu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dalam pengasuhan anak dan kehidupan keluarga? Sebenarnya teknologi di era globalisasi ini sangat penting ya. Cara saya beradaptasi dengan perubahan teknologi, mungkin satu, menemani anak saat bermain gadget. Yang kedua, membuat aturan pemakaian gadget. Terus yang ketiga, membatasi anak bermain gadget. Yang keempat, menyeimbangkan antara bermain di dunia nyata maupun di dunia maya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak melihat adanya pergeseran nilai-nilai tradisional akibat pengaruh globalisasi? Bagaimana cara kakak untuk menyikapinya? Nilai-nilai tradisional memang sangat penting ya di era globalisasi ini. Namun sebisa mungkin saya akan tetap mengajarkan kepada anak saya yang penting-penting aja. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Alexa dari Fakultas Psikologi. Saya izin mewawancara Ibu ya. Menurut Ibu, bagaimana menyeimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan individu di dalam masyarakat Jawa? Saya hanya berusaha untuk menyimbangkan waktu untuk keluarga dan diri saya. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore Ibu. Ya, sama-sama, selamat sore juga. Saya Nesli dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area ingin bertanya, kira-kira nilai-nilai dalam budaya Jawa yang Ibu terapkan ke anak-anak Ibu itu gimana? Ya, nilai yang pertama kita harus saling tolong menolong dalam lingkungan kita ini ya kan, karena kita bermasyarakat. Sekalipun kami ini bertetangga, jadi kalau misalnya tetangga ada acara, anak-anak harus datang. Kita harus berhubungan baik lah Ya, sama tetangga. Thank you. Terima kasih. iya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazma Sabita Hita Barat dari Fakultas Psikologi Ibu. Ingin mewawancarai Ibu, apakah Ibu bersedia? Insya Allah bersedia kalau bisa Ibu jawab. Nah, pertanyaannya itu, Ibu bagaimana cara mengasuh Ibu dalam bidang pendidikan? Kalau ibu mengasuh anak ibu di bidang pendidikan, ibu terapkan dia sebagai teman gitu kan. Dia nggak ibu paksakan harus dapat ranking, harus misalnya gitu kan, harus dapat juara, enggak. Semampu dia, bagaimana dia mampu menerima itu, nggak ibu paksakan. Ada yang lain Ibu? Ya, baiknya seperti itu ya. Memang wajib menuntut ilmu, tapi nggak ibu paksakan dia itu harus kamu harus bisa juara, kamu harus bisa dapat ranking, berprestasi gitu, enggak. Yang penting dia bisa mengikuti, bisa menerima pelajaran dari gurunya. Iya, ibu support lah gitu. Kalau memang misalnya dia apa, ibu kasih reward gitu lah, ya, gitu kan. Tapi memang enggak dipaksa gitu, sesuai kemampuan dia aja. Oke Bu, terima kasih Bu. Ibu, saya Anak Kadita Sari dari Fakultas Psikologi ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, insya Allah kayak asal muda ya bersedia. Jadi saya ingin
pertanyaan, bagaimana cara ibu mengasuh anak ibu dalam budaya Jawa? Ya, kita harus saling menghormati lah sama orang tua. Nanti misalkan ada orang tua duduk gitu, kita kalau jalannya kita kalau ada tetangga, ada kemalangan, dah mirip gitu, kita harus kudu saling apalah membantu gitu, tahu. Pokoknya toleransi antar tetangga itu harus diterapkan lagi dari kecil kan, supaya besok dia besar kan dia terbiasa. Baik Ibu, terima kasih. Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Rani Levenia dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Ingin berkonsultasi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oh iya, sebelumnya maaf ya Ibu bersuku Jawa bukan? Iya, bersuku Jawa. Anak Ibu berapa ya Bu? 2. Laki-laki atau perempuan? Perempuan dua-dua. Oh, perempuan dua-dua. Oh iya. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana sih cara Ibu ini mengasuh atau mendidik anak Ibu itu berdasarkan budaya Jawa itu gitu? Ibu bersuku Jawa gitu. Oh, kalau saya mendidik anak dengan suku Jawa tidak boleh makan di depan ibu, tidak boleh bangun siang-siang, terus nggak boleh makan menyangga piring gitu. Kenapa ya Bu nggak boleh gitu? Katanya kalau menyangga piring itu kan ada konstruksinya sudah kalau ini tidak terkabul. Jadi setelah itu baru tunjukin itu sama klien. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu, saya Hana Alexa, saya bertugas di psikologi pengembangan. Apakah Ibu bersedia saya wawancara? Jadi pertanyaan saya Ibu, bagaimana Ibu melihat peran budaya Jawa dalam masa depan keluarga Ibu? Saya melihat peran budaya Jawa sangat penting bagi anak-anak saya. Apa lagi ya? Yang sopan santun dan berkarakter. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Ibu mengimbangkan peran sebagai ibu, istri, dan individu di dalam masyarakat Jawa? Saya mengimbangkan antara keluarga dan individu. Berusaha mengembangkan waktu. Saya berusaha mengembangkan waktu antara anak dan keluarga untuk diri sendiri. Oke, terima kasih ya Ibu. Iya. Selamat sore Ibu, saya Nesli dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area ingin bertanya. Kalau di rumah biasanya Ibu sama anak Ibu menggunakan bahasa Jawa kah atau Indonesia? Terkadang kok untuk kesehari-harian ibu bahasa Indonesia, tapi kalau sedang bercanda kadang ibu mau juga panggil dia bahasa Jawa gitu. Terkadang dia apa itu artinya nggak ngerti, jadi biar dikenalkan juga bahasa daerah dari ibunya gitu, dari saya. Berarti cukup dekat lah hubungannya Ibu sama Insya Allah dekat, karena saya anggap dia itu bukan anak, teman gitu. Terus saya ingin bertanya, menurut Ibu pendidikan formal dengan informal itu apakah harus imbang atau harus berat sebelah Ibu? Kalau menurut ibu harus seimbang, karena misalnya kalau anak itu hanya pintar tapi adabnya nggak ada, itu menurut ibu kurang ini kan, karena adab dulu yang kita terapkan baru nanti ke ininya. Kalau ibu mendidik anak seperti itu, Berarti tetap diutamakan harus etika lah ya. iya. Cuman seharusnya pun seimbang gitu ya, kawan. Memang terkadang kan ada pintar tapi adabnya ya kurang gitu kan. Jadi diterapkan seperti itu. Makasih ya Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Nazma Salita Huta Barat dari Fakultas Psikologi. Ya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kalau tanya gitu ya sedia. Pertanyaannya itu gimana cara Ibu mengasuh anak dalam budaya Jawa? Ini ngomong Jawa apa ngomong Indonesia? Boleh Jawa, boleh Bu. Kalau ibu ya gini, Dene nak, mama gendong, turu ya nak ya, mama arak masak, ojo nangis ya nak ya, mama arak masak, engko dulune kita mangan, engko bar mangan, turu mama ayun, ojo nangis
ya nak ya, Linda sayang, ya gitulah. Nak emang Jawa ya. Nah, ya udah gitu. Itu dibilang lemah lembut awak, ya kan? Nggak mungkin. Sini nak duduk kau, kan nggak mungkin. Apakah ada yang lain, Ibu? Nah gitu lah, nah ibu kalau ngomong ya gitu lah, ngomong cucu, ngomong anak, ya gitu. Berarti lemah lembut ya, Ibu? Iyalah. Oke, Bu. Makasih ya, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu, selamat sore. Saya dari Universitas Medan Area, Fakultas Psikologi. Saya Ana Karikasari ingin mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada prinsip atau tradisi tertentu dari budaya Jawa yang Ibu terapkan dalam mendidik anak Ibu? Waalaikumsalam. Iya, untuk itu yang pertanyaan adik, seperti yang budaya Jawa itu yang diterapkan untuk anak-anak saya biasanya seperti sopan santun yang utama. Berarti etika ya? Iya. Ya, menurut Ibu, seberapa penting nilai-nilai budaya Jawa seperti gotong royong atau hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Penting, terutama hormat kepada orang tua memang kewajiban anak-anak itu ya kan, harus hormat kepada orang tuanya, sopan santun. Kalau masalah gotong royong itu seperti di lingkungan, ya untuk menjaga kebersihan, kekompakan di dalam lingkungan itu juga. Mungkin itu aja. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Saya mau nanya Kak, menurut Kakak, bagaimana nilai-nilai keluarga yang Kakak pegang dari kecil sampai sekarang? Apakah ada yang berubah? Keluarga, tapi nggak mungkin ke aturan agama kita. Dan kedua, bagaimana Kakak melihat perkembangan diri Kakak sebagai wanita maupun sebagai ibu tidak memasuki usia 30 tahun? Dulu waktu belum nikah tuh ya mikirin diri sendiri kan Kak, namanya skincare itu kan buat sendiri. Kalau sekarang penyesuaian dulu sama perekonomian sendiri dulu ya, buat keluarga ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Ibu. Saya Holly Alexa dari Fakultas Psikologi. Saya di sini ada tugas pengembangan. Jadi bisakah saya mewawancarai Ibu? Boleh. Jadi pertanyaan yang pertama itu, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit tentang kehidupan Ibu saat ini seperti pekerjaan, status pernikahan, atau jumlah anak? Kalau untuk pekerjaan saat ini sebagai guru dan di rumah juga buka usaha fotokopi. Ya untuk status pernikahan itu udah 5 tahun dan mempunyai anak satu. Yang kedua, bagaimana Ibu menyumbangkan peran Ibu di luar sebagai guru dan peran Ibu di rumah? Ya kalau sebagai guru ya kita menjadi orang tua, perannya itu menjadi orang tua di dalam lingkungan sekolah. Setelah keluar dari lingkungan sekolah ke rumah ya menjadi ibu di rumah ya kan, ya mengajari anak. Ya masa ini anaknya masih kecil, mengajari ya seperti mengaji, ya bermain sama-sama, itu aja sih. Baik ya Bu, terima kasih Bu. Selamat sore Ibu. Saya Nesli dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area ingin melakukan wawancara nih dengan Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu bersedia? Kalau boleh tahu kira-kira kesibukan Ibu sekarang itu ngapain? Misalnya sekolah, ngaji, sore ngaji, apalagi anak sekolah, terjemput lah. Nah, sore pun antar jemput ngaji juga. Terus saya mau nanya nih, kira-kira nilai-nilai budaya yang Ibu terapkan ke adik-adik atau anak Ibu itu gimana? Ya, kalau apa kita bersama tempat tua, pak ibu, kayak kenal sama saudara-saudara. Berarti kayak misalnya mereka ikut remaja masjid juga gitu ya? Masih ya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya
Saya Nesli dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah kalau bisa kami jawab, kami jawab. Saya ingin memberikan pertanyaan nih sama Ibu. Menurut Ibu, peran Ibu dalam suku Jawa itu gimana sih? Maksudnya peran yang gimana nih? Kalau peran kan kayak misalnya Ibu itu dalam, menurut orang Jawa tuh peran atau koordinasi seorang ibu dalam rumah tangga itu dalam suku Jawa itu gimana? Gitu. Suku Jawanya itu? Iya. Ya kita itu mengatur rumah tangganya. Nah, kalau kita mengatur rumah tangga itu ya kita itu mendidik anak supaya sopan santun sama orang tua. Mana yang lebih tua dari kita itu ya harus kita hargai. Ya kayaknya cemana lah gitu sebagai orang tua tadi kan mengajari anak tentunya yang baik, suruh sholat. Pokoknya kita hormatlah sama orang yang lebih tua dari kita. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Nesli dari Fakultas Psikologi Universitas Medan Area ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah kalau bisa kami jawab, kami jawab. Saya ingin memberikan pertanyaan nih sama Ibu. Menurut Ibu, peran Ibu dalam suku Jawa itu gimana sih? Maksudnya peran yang gimana nih? Kalau peran kan kayak misalnya Ibu itu dalam, menurut orang Jawa tuh peran atau koordinasi seorang ibu dalam rumah tangga itu dalam suku Jawa itu gimana? Gitu. Suku Jawanya itu? Iya. Ya kita itu mengatur rumah tangganya. Nah, kalau kita mengatur rumah tangga itu ya kita itu mendidik anak supaya sopan santun sama orang tua. Mana yang lebih tua dari kita itu ya harus kita hargai. Ya kayaknya cemana lah gitu sebagai orang tua tadi kan mengajari anak tentunya yang baik, suruh sholat. Nah, gitu. Pokoknya kita hormatlah sama orang yang lebih tua dari kita. Makasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Bu, Waalaikumsalam. Saya Nakartika Sari dari Fakultas Psikologi ingin mewawancarai. Jadi saya ingin bertanya pada Ibu, bagaimana Ibu melihat peran budaya Jawa dalam masa depan keluarga Ibu? Peran dalam mendidik anak. Iya. Kalau mendidik anak, menasihati dia, memberikan pendidikan dia, pendidikan sekolah dan tata krama yang bagus dalam lingkungan sekolah, masyarakat, cara bergaul, gitu. Ibu, terima kasih Bu. Ya.